Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Kembali lagi bersama saya, Daeng Iwan. Dalam kisah gelap kali ini, kita akan mengangkat kisah tentang kematian seorang pejabat intelijen di Korea Selatan. Pejabat intelijen tersebut diduga yang memerintahkan penghapusan sebuah data penting terkait tragedi pesta Halloween di Korea Selatan yang lebih dikenal dengan tragedi Itaewon pada 29 Oktober 2022 lalu. Siapa pejabat intelijen yang ditemukan tewas oleh keluarganya di rumahnya? Dan bukti apa yang dihilangkan oleh pejabat intelijen yang sudah tewas tersebut? Berikut kisahnya. Pada Jumat 11 November 2022 sekitar pukul 12.45 waktu setempat, seorang pejabat intelijen senior polisi Yongsan, Korea Selatan ditemukan tewas oleh keluarganya di rumahnya di Seoul, Korea Selatan. Kematian pejabat intelijen senior itu terjadi di tengah upaya Divisi Penyelidikan Khusus Kepolisian Nasional Korea Selatan atau Korsel mengusut tragedi Itaewon saat pesta Halloween yang merenggut 156 korban jiwa pada 29 Oktober 2022 lalu. Namun, identitas pejabat intelijen itu tidak diungkap ke publik. Pihak berwenang hanya menyebut bahwa pejabat intelijen yang tewas itu bermarga Jeong, berusia 55 tahun dan bertugas pada kepolisian Yongsan. Kepolisian Korsel pun tidak menyebut soal penyebab kematiannya. Alasannya masih dalam penyelidikan. Pejabat intelijen senior yang tewas itu merupakan salah satu pejabat yang dituduh bertanggung jawab atas tragedi yang menjadi sorotan dunia internasional tersebut. Jeong menjadi salah satu polisi yang diselidiki, di mana dia diduga memerintahkan penghapusan laporan intelijen internal setelah tragedi Itaewon. Disebutkan bahwa laporan yang dihapus itu memberikan peringatan dini soal kemungkinan terjadinya insiden keselamatan saat perayaan Halloween. Dugaan menyebut perintah penghapusan laporan intelijen itu diberikan dalam upaya menutupi kelambanan kepolisian dalam mengambil tindakan. Tim penyelidik khusus insiden pesta Halloween pun memfokuskan diri pada kepolisian Yongsan yang mengawasi distrik Itaewon yang merupakan lokasi tempat kejadian. Untuk itu, para penyelidik khusus telah menggerebek sejumlah kantor polisi di area Seoul, termasuk di Yongsan, dinas pemadam kebakaran dan kantor pemerintah lokal di distrik Itaewon. Pada Senin 7 November 2022, tim penyelidikan khusus telah menetapkan 6 orang tersangka, yakni Lee Im-jae selaku mantan kepala kepolisian Yongsan, Ryu Mi-jin dari kepolisian metropolitan Seoul yang bertanggung jawab atas situation room di Seoul saat insiden terjadi, 2 pejabat dari tim intelijen pada kepolisian Yongsan, lalu kepala distrik Yongsan Park Hee-yong dan kepala dinas pemadam kebakaran Yongsan Choi Seung-beom. Kami telah memeriksa 154 orang dan menetapkan 6 orang sebagai tersangka, ucap juru bicara tim penyelidikan khusus Kim Dong-wook dalam konferensi pers pada Senin 7 November 2022 waktu setempat. Ke-6 tersangka menghadapi dakwaan kelalaian profesional yang mengakibatkan kematian. Sementara Lee dan Ryu bisa dijerat dakwaan tambahan,
yakni melalaikan tugas, dan 2 pejabat tim intelijen bisa dijerat dakwaan tambahan menyalahgunakan wewenang dan menghancurkan barang bukti. Hasil penyelidikan tim khusus menunjukkan Lee saat masih menjabat kepala kepolisian Yongsan ketika insiden terjadi meninggalkan sebuah restoran di dekat stasiun pada 29 Oktober 2022 sekitar pukul 21.47 waktu setempat setelah diberitahu soal situasi berbahaya di Itaewon. Dia tiba di dekat stasiun Noksapyeong sekitar 10 menit kemudian dengan mobilnya. Diketahui bahwa jarak stasiun Noksapyeong dengan stasiun Itaewon bisa ditempuh berjalan kaki sekitar 10 menit. Namun Lee memilih melanjutkan perjalanan dengan mobilnya di tengah kemacetan dan harus mengambil rute memutar untuk menjangkau lokasi insiden. Dia terpantau keluar dari mobilnya sekitar pukul 22.55 waktu setempat. Tiba di lokasi kejadian pukul 23.05 waktu setempat. Rekaman CCTV menunjukkan Lee tiba dengan berjalan kaki sambil meletakkan tangannya di belakang saat memantau lokasi kejadian. Tim penyelidikan khusus menyelidiki mengapa Lee memilih untuk melanjutkan perjalanan ke lokasi dengan mobilnya. Apakah dia menjalankan tugasnya dengan benar dari dalam mobilnya saat memberikan perintah di tempat kejadian? Diselidiki juga awal kepolisian Yongsan yang menyebut Lee tiba di lokasi sekitar 22.20 waktu setempat. Penyelidikan juga fokus pada mengapa kepolisian Yongsan menghapus laporan internal yang disusun beberapa hari sebelum tragedi Itaewon. Laporan awal itu menyerukan lebih banyak dukungan karena adanya kekhawatiran insiden keselamatan Itaewon saat massa diperkirakan berkumpul dalam rangka perayaan Halloween. Perintah penghapusan diberikan oleh Kepala Tim Intelijen Kepolisian Yongsan setelah tragedi Itaewon terjadi. Sementara itu, peradaan Park Hee-yong selaku Kepala Distrik Yongsan saat tragedi Itaewon terjadi juga menjadi pertanyaan. Penyelidikan mendapati Park sempat 2 kali mengamati situasi di Jalan Guinon di Itaewon yang berjarak hanya 130 meter dari lokasi kejadian sekitar pukul 20.20 waktu setempat. Namun, ketelitian dan penilaian Park dalam menginspeksi area ramai itu memicu pertanyaan. Dia dilaporkan menuliskan pesan via chat soal kekhawatiran atas situasi kerumunan di Itaewon, namun tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Hingga saat ini, tim penyelidikan khusus masih terus bekerja untuk mengusut insiden tersebut. Di tengah upaya itu, sejumlah kecurigaan dan rumor pun bermunculan. Termasuk yang mendapat sorotan publik adalah adanya penghapusan laporan intelijen yang memberi peringatan dini sebelum insiden terjadi. Publik mencurigai laporan intelijen itu sengaja dihapus untuk membebaskan otoritas pemerintah dari tanggung jawab. Untuk itu, tim investigasi telah menggerebek kantor Badan Kepolisian Nasional atau NPA, Polisi Metropolitan Seoul, kantor polisi Yongsan, dan Hotel Hamilton yang berada tepat di sebelah lokasi tragedi. Namun, Kementerian Administrasi dan Keamanan Publik yang mengkoordinasi situasi bencana nasional justru belum diselidiki. Ini kembali menimbulkan kecurigaan publik bahwa pemerintah Korsel memang mencoba mengalihkan tanggung jawab. Menanggapi tudingan itu, tim investigasi mengatakan bahwa untuk melakukan penggeledahan peninjauan hukum harus dilanjutkan. Jika relevansi dakwaan dan kebutuhan untuk penggeledahan serta penyitaan diakui, lembaga manapun akan menjalani prosedur, tegas tim investigasi. Atas tragedi itu,
Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah menyampaikan permohonan maaf dan duka cita kepada seluruh keluarga korban dan pihak yang berbagi rasa sakit dan kepedihan. Kini, publik masih terus memantau hasil investigasi tragedi Gang Itaewon saat perayaan Halloween yang merenggut 156 korban jiwa dan sebanyak 172 korban luka. Karangan bunga di lokasi kejadian dan ucapan bela sungkawa baik dari warga lokal maupun turis mancanegara masih terus berdatangan. Demikian dilansir dari berbagai sumber. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.